Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Messi Jayanti dengan NPM E1J025030. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek metode morfologi tahun 2026. Oke, mungkin langsung saja pada bagian pertama, yaitu morfologi akar. Nah, bisa dilihat pada gambar terdapat bagian-bagian akar. Di sini bagian-bagian akar yang pertama adalah pangkal akar, yang merupakan bagian akar yang berhubungan langsung dengan batang tumbuhan. Kemudian ada akar utama. Akar yang pertama kali terbentuk dan menjadi pusat perkembangan sistem akar. Kemudian ada cabang akar. Cabang akar yaitu percabangan dari akar utama yang memperluas daerah penyerapan air dan unsur hara. Kemudian ada lagi rambut akar. Nah, rambut akar merupakan tonjolan halus pada permukaan akar yang berfungsi memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Kemudian ada zona diferensiasi yang merupakan daerah tempat sel berkembang menjadi jaringan khusus seperti xilem dan phloem. Nah, seperti pada gambar, di sini ada xilem dan phloem. Kemudian ada zona pemanjangan. Nah, zona pemanjangan merupakan daerah tempat sel-sel akar memanjang sehingga akar bertambah panjang. Kemudian ada zona pembelahan. Nah, zona pembelahan merupakan daerah tempat sel-sel aktif membelah untuk menghasilkan sel baru. Kemudian ada yang terakhir, yaitu tudung akar. Nah, tudung akar merupakan bagian paling ujung pada akar yang melindungi titik tumbuh akar saat menembus tanah. Kemudian tudung akar ini juga mengarahkan ke arah gravitasi. Nah, sistem perakaran pada anggrek Dendrobium bigibum ini merupakan sistem perakaran serabut atau adventive. Nah, fungsi dan tugas khusus akar ini itu untuk menyerap air dan unsur hara, kemudian melekat pada pohon atau inang, menyimpan cadangan air. Selain itu, untuk metamorfosis akar pada anggrek Dendrobium bigibum merupakan akar yang memiliki metamorfosis akar udara dengan lapisan filamen yang tebal. Kemudian ciri khasnya yaitu berwarna putih, keperakan, berubah hijau saat basah. Nah, oke, selanjutnya yaitu morfologi batang. Nah, untuk morfologi batang itu ada bagian-bagian batang. Nah, di sini ada pangkal batang. Pangkal batang yang berfungsi menghubungkan batang dengan akar. Kemudian ada batang utama, yaitu batang yang menopang daun, bunga, dan buah atau sebagainya. Kemudian ada buku atau nuts. Nah, buku yang berfungsi sebagai tempat tumbuh daun, akar, atau tunas. Nah, seperti pada gambar ini merupakan buku atau nuts. Kemudian ada ruas atau internode. Nah, ruas atau internode ini merupakan bagian di antara dua buku atau jarak di antara dua buku. Ini merupakan internode. Nah, kemudian ada batang semu atau pseudobulb yang menyimpan air dan nutrisi. Kemudian ada permukaan batang yang melindungi jaringan di dalam batang. Nah, sifat batangnya yaitu tegak atau sukulen, bentuk batangnya silindris, kemudian permukaan batangnya halus dan licin. Nah, umur tanamannya itu menahun atau perennial. Kemudian ada lagi metamorfosis batangnya berupa pseudobulb atau batang semu. Ya, sebagai penyimpan air dan cadangan makanan. Yaitu percabangan batang. Batang Dendrobium bigibum tidak memiliki cabang sejati karena pertumbuhan tanamannya berlangsung melalui pemanjangan batang utama dan pembentukan tunas baru atau keki dari pangkal batang. Nah, contohnya seperti pada gambar ini bukan merupakan cabang pada batang, melainkan pembentukan tunas baru yang melalui pangkal batang. Jadi tidak ada atau tidak memiliki percabangan sejati. Nah, pada morfologi daun, pada daun anggrek Dendrobium bigibum ini memiliki bangun daun yang lancet hingga memanjang. Nah, untuk ujung daunnya yaitu runcing. Kemudian pada pangkal daun memeluk batang karena tanaman ini bukan merupakan tanaman yang lengkap.
karena hanya memiliki pelepah atau upi dan memiliki helaian atau lamina saja. Untuk pertulangan daunnya, pertulangannya itu sejajar dengan toreh. Daun tidak memiliki toreh, tepi daun rata dengan daging daunnya tebal atau sukulen. Kemudian duduk daunnya itu memeluk batang. Warna daun itu mengkilap dengan kelengkapan daunnya berhelaian dan memiliki helaian dan pelepah saja. Berarti daun ini tidak lengkap. Kemudian jumlah daunnya yaitu daun tunggal tersusun berseling. Oke, selanjutnya yaitu morfologi bunga. Nah, bunga Dendrobium bigibum ini merupakan bunga lengkap dan sempurna yang tersusun dalam pandan, memiliki 3 kelopak, 3 mahkota dengan 1 petal termodifikasi menjadi bibir bunga atau labellum, serta mempunyai benang sari yang fertil dan 1 putik menyatu membentuk kolumna bunga khas anggrek. Kemudian yaitu morfologi buah. Nah, pada gambar terdapat bagian-bagian buah, yaitu terdapat ada tangkai buah. Tangkai buah yang itu berfungsi menopang buah pada tanaman. Kemudian ada perikarp atau kulit buah yang berfungsi untuk melindungi biji selama perkembangan. Kemudian ada loculus. Loculus merupakan yang berfungsi tempat ruang biji berkembang. Kemudian ada kutu buah yang berfungsi sebagai bagian yang membuka saat buah matang. Seperti pada gambar. Pada gambar saat buah pecah itu merupakan katup buah. Kemudian ada ujung buah. Ujung buah yaitu bagian terminal buah. Pangkal buah menghubungkan buah dengan tangkai. Kemudian biji yaitu alat perkembangan generatif pada anggrek Dendrobium bigibum ini. Buah Dendrobium bigibum merupakan buah kapsul kering yang membentuk silindris, memanjang dan pecah secara alami ketika matang. Kemudian buah ini akan menghasilkan ribuan biji yang berukuran sangat kecil dan ringan yang akan mudah dibawa oleh angin. Nah, biji anggrek ini memiliki embrio sederhana dengan cadangan makanan yang sangat sedikit, sehingga memerlukan bantuan dari bakteri mycorrhiza untuk proses perkecambahan di alam. Nah, ini merupakan morfologi biji. Nah, bisa dilihat sendiri ukuran biji anggrek Dendrobium bigibum ini sangatlah kecil seperti debu. Memiliki bentuk biji yang lonjong hingga fusiform, kemudian ukuran bijinya sangat kecil seperti debu, warna bijinya itu kuning pucat hingga kecoklatan muda. Nah, kulit bijinya itu tipis, embrio ada namun sedikit. Kemudian endospermanya itu sangat sedikit atau tidak berkembang. Kemudian jumlah bijinya itu ribuan hingga jutaan per buah. Penyebaran bijinya dibantu oleh angin. Metamorfa dan aksesoria. Nah, organa metamorfa pada Dendrobium bigibum berupa akar udara dan batang semu atau pseudobulb. Nah, akar udara ini mengalami modifikasi untuk menyerap air dan unsur hara dari udara melalui lapisan filamen. Nah, batang semu pseudobulb merupakan modifikasi batang yang berfungsi menyimpan air dan cadangan nutrisi sehingga tanaman mampu bertahan pada kondisi kekeringan. Nah, modifikasi organ ini merupakan bentuk adaptasi terhadap habitat epifit yang hidup menempel pada batang pohon. Kemudian aksesoria pada Dendrobium bigibum berupa akar pelekat yang berfungsi membantu tanaman menempel pada inang atau cabang pohon inang. Nah, akar ini tidak mengambil makanan dari pohon yang ditempeli, melainkan hanya sebagai penopang akar atau perekat membantu menjaga kestabilan tanaman sehingga tetap kokoh pada habitat epifitnya. Yang terakhir yaitu manfaat. Nah, manfaat dari anggrek Dendrobium bigibum lin ini memiliki nilai estetika dan ekonomi yang tinggi sehingga banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias dan bunga potong. Selain itu digunakan dalam industri florikultura. Spesies ini juga berperan penting dalam program pemulihan tanaman untuk menghasilkan varietas anggrek hibrida unggul. Keindahan bunganya menjadikan tanaman ini populer sebagai penghias lingkungan, sekaligus sebagai objek penelitian dan upaya konservasi keanekaragaman hayati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.